Jakarta, kota yang seakan tidak pernah tidur. Kota metropolitan yang mempunyai daya tarik besar dengan segala fasilitas dan gaya hidup yang ditawarkan. Segalanya seakan bisa didapatkan di sini. Tetapi siapa sangka, justru itu yang membuat Sandra memilih untuk kembali ke alam. Moodnya senang aja, kayak nah kayak gitu tuh. Ya cuma kayak, ya asik tuh ya. Nah, udah. 1, 2, cakep. Oke, bisa kesana sedikit. Dan sekarang kan di kota ini seakan-akan alam itu jauh ya. Orang aja kalau mau jalan-jalan itu kan ke gunung, ke pantai, dia pasti keluar dari kota dan mencoba untuk menikmati itu di luar perkotaan. Kalau bagi saya pribadi, seharusnya idealnya hidup di kota itu tidak menjadi tembok pemisah antara kita dan hal-hal yang hidup bersama dengan kita, yaitu alam itu sendiri. Di 2015 aku sama Dira menikah, kita ingin berbisnis bareng, pengen menghasilkan sebuah karya bareng. Ya kita ngakunya pecinta alam lah, kita suka naik gunung, kita suka melihat alam, kita mengagungkan ciptaan alam ini. Jadi kita menemukan ternyata selama ini kita cuma mencintai aja, tapi kita nggak terlalu tahu cara merawatnya seperti apa. Akhirnya kita menemukan ternyata kalau kita berkebun dan mengenal dari makanan itu pintu masuk yang luar biasa ya untuk kita benar-benar merasa dekat dengan alam. Ngobrol aja kayak lagi, ngobrol aja. Hai daun. Nah, lihat sini, lihat ke sini. Oke, potnya. Ini kita nanam ini nih. Ya, 2 buku masuk ke dalam gelas. Jadi ini Kumara udah berapa lama? Dari 2016. Dulu kan kita ngerasa kalau mau ke alam tuh aku sama Dira kan kayak kita nyari gunung gitu kan setahun sekali bucket list gitu atau enggak kita ke pantai. Terus kayak sayang aja kan itu nggak ada di kota ya. Ya. Apa sih yang bisa dibawa ke kota? Ya udah kita niru ekosistem hutan paling kecilnya di kebun. Kita bawa kebun. Dulu kan lo tuh kerja di company oil gitu ya? Ya. Sama oil and gas. Oil and gas berapa tahun sih? 3 tahun. Terus lo decide untuk keluar dari situ dan ngejalanin ini? Iya pas sudah ada tabungan. Kerjaannya sih bukan kerjaan yang buruk, menghasilkannya juga oke, cuma saya tahu ini bukan sesuatu yang saya ingin lakukan secara jangka panjang. Kita tuh tahu pasti ini kita srek apa enggak sama apa yang kita lakuin. Nah itu asik tuh ya. Coba dihitung ya. Lo yakin ya San, lo beneran nih mau lakuin ini gitu. Gimana hidup cuma sekali, kita harus coba ngelakuin apa yang kita mau lakuin. Kalau emang gagal ya juga nggak apa-apa, cuma kan udah dicoba. Nanti kalau gagal dicari nanti aja solusinya gimana gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan itu. 1, 2. Heartbeat. Apa yang berubah? Tempo hidup gue berubah jauh. Dulu lebih cepat bangun ke kantor, ngabisin panjang hari ya. Kan 9 to 5, tapi kan 9 to 5 itu kan nggak 9 to 5 ya. Sebenarnya kan kayak 6 to 7 ya. Karena macet jadi di rumah pulang ke rumah juga nggak cepet. Saya kan nggak bangun lebih pagi sama Dira, terus misal hari ini nggak mau ngeliat laptop sama sekali, gue tinggal kayak nyemai-nyemai sepanjang hari. Nyemai-nyemai sepanjang hari loh. Nyemai-nyemai pagi, terus tidur siang, bangun sore, terus nanam-nanam. Masuk-masuknya coba.
Kalau sekarang kan, apalagi kalau dengan berkebun kan kita kan menanam dan menghasilkan panen. Jadi kan secara otomatis kita menghasilkan sesuatu yang bisa kita nikmati kan. Jadi siklusnya tuh sempurna banget. Kita yang nyemai, dia yang tumbuh, lalu kita panen terus-terus dari dia. Jadi kerasa sekali bahwa dulu tuh kayaknya beli semua tuh harus dihasilkan oleh orang lain. Dan kita tuh hanya konsumen. Kalau sekarang tuh kita bisa ikut memproduksi sesuatu, menghasilkan yang baik. Tapi di saat yang bersamaan juga merawat diri kita sama alam. Kepikiran nggak sih meng-scale up ini jadi sesuatu yang lebih besar dan Pengen lebih... lah. Aku tuh pengen bikin hutan kota sebenarnya. Tapi food forest, hutan yang menghasilkan pangan. Jadi harusnya bisa dikombinasi, harusnya kan gitu kan ada pohon kanopi kayak sengon gini, terus bawahnya tuh ada pohon-pohon buah. Harusnya tuh bisa jadi satu kesatuan. Menarik ya, padahal di tengah-tengah Sudirman bisa gitu ya. Aduh bisa banget, jadi bisa panen, bisa ada panen massal kayak farmers. Lucu ya, jadi kalau Car Free Day gitu orang bisa... Iya bisa ambil nyomot-nyomot Iya, lucu ya. gitu loh. Senyum dikit. Kalau kita bicara kehidupan masyarakat urban ideal, sebenarnya tuh sulit sekali ya kalau bagi saya untuk ngasih patokan. Gak ada tuh one size fits all nih cara hidupnya seperti ini. Dan definisi sustainable living pun beda-beda. Ada yang sustainable living dia nggak mau naik mobil di kendaraan umum. Ada yang naik sepeda kemana-mana. Ada juga yang dia masih naik mobil cuma dia nggak mau belanja di supermarket, maunya di pasar. Jadi dia mengurangi plastik, beli dari lokal. Kan ada banyak banget definisi sustainable living kan. Pertimbangkan juga buat teman-teman kalau mau di kebun. Kan hal yang pertama yang pasti kalau kita bicara soal tanah, pasti kan tanah diperbaiki dengan pupuk. Nah mungkin itu dulu yang dipikirin, dapat pupuknya dari mana, bisa gratis apa enggak. Karena bisa gratis ya, pupuk tuh sangat amat bisa gratis loh. Mulai misahin sampah organik dulu di rumah, mulai dibikin komposnya. Itu harus bisa dipertimbangkan untuk jadi salah satu solusi untuk kita meminimalisir budget, memanfaatkan bahan yang ada gitu. Itu yang kita lakukan di sini. Sandra tuh orang yang punya keinginan yang kuat gitu, orangnya bisa banget fokus gitu. Di dalam Kebun Kumara ini, aku tetap menganggap Sandra sebagai pimpinan. Kita support aja terus gitu, karena aku yakin dengan kepemimpinan dia, Kebun Kumara bisa akan jadi sesuatu lah. Dia tuh orang yang walk the talk. Jadi apapun yang dia omongin, itu juga dia praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Semenjak mengenal dia, aku mulai lebih merawat alam lah istilahnya, lebih merawat alam. Menurut lo perempuan ke alam tuh memang seharusnya seperti apa sih? Apakah seperti yang lo kerjakan atau? Gak harus, cuma jangan sampai norma itu membatasi dia untuk dia nggak berani ke alam. Misalnya kayak dia nggak berani berkebun atau nggak berani main-main keluar atau naik daki gunung atau takut item. Itu kan bilang item itu masalah kan juga nggak jelas ya marketing Society, exactly. Tapi ya kayak you can't change the norm in the day. Aku juga nggak akan mengubah sekejap kayak gitu. Tapi aku pikir itu nggak harus selalu dibatasi dengan itu. Ada orang bilang cantik itu yang penting pemikirannya. Ada juga yang bilang cantik itu mana bisa pemikiran doang, fisik juga harus oke. Nah kalau lo ngelihatnya, jadi dia tahu apa yang dia mau, atau ketika dia tidak tahu pun dia mau mencari apa sih yang dia butuhkan untuk merealisasikan jati diri dia. Yang kedua tadi yaitu berani melakukan itu. Kan gak gampang ya kita mengejar sesuatu yang kita anggap baik buat diri kita ketika terutama lingkungan tidak mendukung gitu. Apakah dia berani menjalani hal itu gitu, mencari pendirian dia, berjuang untuk itu. Dan yang terakhir, ketika dia melakukan kedua hal itu, harusnya dia bisa menyebar kasih sayang ke sekitarnya. lo lihat ke atas, merem. Lagi, kerong ke atas lagi. Nah, merem. Kalau satu kata yang lo bisa pick up buat menggambarkan diri lo? Satu elemen ya, nggak usah kata sifat ya. Iya. Gue pilih api. Api, why?
Tapi kan kayak all inflaming, all engulfing, dia passionate, energetic, tapi dia juga membara. Jadi kalau misalnya ngerjain sesuatu, gue kan orang kekeh banget dan agak stubborn. Jadi sebenarnya satu elemen tuh bisa banyak sifat, the good and the bad kan. Kalau lo apa purpose of life? Kalau gue pengen bermanfaat sih. And I have to be happy with myself dan happy with what I'm doing mungkin ya. Jadi dari situ baru bisa bermanfaat buat orang lain. Yang bener sih emang harus selfish sedikit agar kita bisa jadi selfless kan. Perempuan itu punya hubungan yang sangat unik dengan alam. Karena alam itu kan disebut ibu pertiwi, disebut mother nature gitu ya. Dia itu mencerminkan sebenarnya sikap-sikap atau keunggulan-keunggulan dari feminitas itu sendiri. Dia selalu memberi tanpa minta sesuatu, mencukupi semua kebutuhan seisinya. Perempuan itu sebenarnya bisa bercermin di situ.